Kalau kamu niat usaha, gengsimu hilangkan. Gengsi itu nanti ketika kamu sudah sukses. Mau buka pertama sama itu ya Mas Doni ya. Buka pertama itu saya bermodalkan 300.000. Itu sangu daripada Barang saya. siapa yang nolong Allah, maka akan ditolong gitu ya. Pasti gitu ya. Seberapa besar keyakinannya Mas Chandra dengan dalil tersebut? Jadi menu kita banyak Mas Doni. Ada siomay, ada batagor, ada pempek, ada seblak seperti itu. Sebelumnya usaha siomay ini belajarnya dari mana nih? Jadi saya itu lulus sekolah, kemudian saya tugas di Jogja itu. Kemudian saya waktu itu sakit Mas Doni. Akhirnya saya disuruh pulang oleh bapak saya, pulang. Kemudian saya pingin mondok lagi Nausorop waktu itu. Saya pingin Nausorop, saya udah berangkat, tepatnya di Lengkong di Jawa Timur. Nah, saya udah sampai Lengkong, ternyata saya ketinggalan Mas Doni. Jadi ketinggalan, Oh, sudah mulai. saya ketinggalan. Nah, itu sama gurunya disuruh ngapalin satu buku. Nah, saya yakin sudah kepada diri saya nggak bakal mampu. Akhirnya saya dikasih solusi untuk mengikuti bulan berikutnya. Mengikuti bulan berikutnya, akhirnya saya disuruh bapak saya untuk berangkat ke Bandung untuk menemui saudaranya bapak di Bandung. Yang waktu itu memang bapak itu udah nggak ketemu sekitar 24 tahunan. Jadi bapak dulu itu ikut kerja sama Pak Denny di Bandung sebagai pendorong gerobak bakso kayak gitu. Kemudian saya berangkat waktu itu dengan bermodalkan uang 90.000 dari Lengkong ke Bandung. 90.000 naik 90.000 naik bis. Jadi sempat ngemis juga nggak di jalan? bukan sempat ngemis tapi sempat ditolong orang. Ditolong orang? Iya. Gimana kisahnya? Jadi waktu itu saya naik bis, waktu itu ongkos bis dari itu 70.000. 70.000 berarti kan sisa 20.000 ini Mas Joni. 20.000 ini, nah dalam perjalanan waktu itu dari Lengkong udah berangkat, kemudian kan itu sampainya saya berangkat itu jam 10 pagi, sampai sana itu pagi juga Mas Joni. Nah, kemudian saya ini kan waktu itu sore sudah lapar ya, kemudian lapar, uang sisa 20.000. Nah ini saya mau beli kan takut, karena kalau takut saya nanti di Bandung saya nggak punya uang, belum ketemu rumahnya, ini bagaimana kan gitu. Akhirnya waktu itu pas posisi di Ngawi, di berpemberhentian, tiba-tiba saya turun. Nah terus kemudian saya ya tidak ngapa main. Waktu itu cuma beli minum air mineral, waktu itu 3.000. Setelah itu kemudian ada yang datengin saya, 2 orang. Nah kebetulan yang datengin saya ini yang satu adalah pengamen. Jadi pengamen, yang satunya waktu itu kerja buruh pabrik sambil kuliah Solo 11 Maret. Dan kita sama-sama menuju Jawa Barat. Lalu saya ditanya, Mas kok nggak makan gitu ya? Ya saya bilang, uang saya nggak ada Pak, karena uang ini sisa 20.000, nanti kalau saya belikan saya nggak bisa, di Bandung saya belum tahu ini ketemu siapa, takutnya seperti itu, saya bilang. Bingung gitu. Akhirnya ya itulah tadi pertolongan dari Allah. Akhirnya beliau ini menawarkan saya, ayo Mas ikut saya makan. Jadi saya selama perjalanan itu ketika berhenti dia makan, diajakin beliau, dibayarin sama seorang pengamen. Luar biasa. Makanya saya kemudian di situ merasakan bahwa memang kita niat untuk menolong agamanya Allah, maka akan ditolong. Yaitu hal-hal sepele, ditolong hal-hal kecil, tapi itu luar biasa ketika kita memang sedang membutuhkan, kayak gitu. Kemudian cerita singkatnya, saya udah sampai Bandung. Ternyata benar disuruh naik angkot lagi Mas Doni, sama Pak D, suruh naik angkot ke. Oh ini udah kontek-kontekan? Udah kontek-kontekan. Jadi suruh naik angkot, waktu itu angkot 2 kali, jadi biayanya 5.000, 10.000. Nah, berarti sisa uang 7.000 karena tadi udah beli mineral kan. Ya 7.000. Jadi pas turun itu, akhirnya saya turun, pengamen dan yang satunya masih lanjut karena dia menuju ke Palembang waktu itu. Gitu. Nah, saya turun,
sudah akhirnya naik angkot 2 kali itu sampai ketemu Pak D ini. Alhamdulillah. Nah, sampai ketemu Pak D di tempat Pak D itu, cerita singkatnya saya itu pertama nggak ada niatan untuk jadi pengusaha karena niatnya silaturahim, karena target saya bulan depannya harus balik lagi ke Lengkong kan, seperti itu. Masih ada niatan untuk mondok Pak? Iya, jadi Gitu ya. berjalannya waktu di tempatnya Pak D itu 2 minggu, 2 minggu sambil nunggu waktu itu pas tahun baru, mendekati tahun baru. Nah, setelah saya coba makan siomaynya, wah ini enak enak banget saya bilang kan, ya saya ini masuk nih gitu kan, tapi belum ada kepikiran untuk buka usaha. Terus kemudian Pak D saya ini yang ngasih tahu, kamu di Balikpapan jualan siomay aja, jualan siomay aja. Saya belum berminat juga itu waktu itu karena Pak D saya mau mondok dulu gitu. Nah kemudian ternyata pas sudah mau mendekati akhir bulan mau balik ke Lengkong, dapat info bahwa di Lengkong tidak buka lagi Nausorop. Jadi pondok Nausorop itu ditutup. Nah, ditutup sementara waktu itu. Ditutup sementara. Jadi akhirnya ya saya lanjutkan di tempatnya Pak D lagi, saya ngubungin bapak saya disuruh di Bandung dulu sementara, dan di situ disemangatin Pak D, digugah untuk jadi pengusaha. Nggak, akhirnya saya ngomong siap waktu itu. Oke Pak D saya siap gitu, saya pengen belajar siomaynya. Waktu itu juga saya menyaksikan sendiri itu Pak D itu saya dipanggil nih di meja itu, menyaksikan dia lagi tawar-tawaran harga resep harga resep sama orang. Nah, waktu itu mau dibeli 50 juta, tapi Pak D saya nggak mau. Saya langsung mikir itu, apalagi saya kan kayak gitu. Gitu akhirnya setelah disemangatin Pak D, saya ngomong siap ke Pak D, Pak D boleh saya ingin buka di Balikpapan gitu ya. Tapi saya dikasih tahu, kamu masih muda, jadi kalau kamu betul-betul niat usaha, niat jualan, yang pertama kamu orang Balikpapan pasti di sana kota, dia bilang seperti itu. Terus pasti anak-anaknya gengsian seperti itu. Akhirnya saya dikasih tahu, kalau kamu niat usaha, gengsimu hilangkan. Gengsi itu nanti ketika kamu sudah sukses. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya diajarin, tapi dengan syarat bapak saya harus berangkat ke Bandung. Waktu itu dengan ya bapak juga karena sudah terlanjur mengeluarkan banyak biaya, akhirnya ya mau nggak mau karena saya pingin usaha, bapak saya berangkat ke Bandung, dan alhamdulillah dikasih resepnya kayak gitu. Nah kemudian saya balik lagi nih, waktu itu pulang ke Balikpapan, nah bermodalkan membuka pertama siomay itu ya Mas Doni ya. Buka pertama itu saya bermodalkan 300.000, itu sangu dari Pak D saya. Itu modal pertama 300.000, dan alhamdulillah 300.000 itu saya putar sampai sekarang Mas Doni. Jadi dari bermodalkan 300.000 itu saya buat ya pertama ya kayak barang-barang seperti panci dan lainnya saya pinjam ke orang tua Mas Doni, seperti itu. Alhamdulillah itu ya teman-teman. Jadi yang saya tangkap adalah husnuzon ya, husnuzon, prasangka baik sama Allah, kemudian juga ada hikmah dari kegagalan mondok Nausorop, kemudian ya jalannya Allah paring diberikan jalan menjadi pengusaha dan sampai sekarang gitu ya, dari silaturahim. Nah itulah berarti dalilnya tepat ya, bahwa silaturahim itu menambah rezeki, membuka pintu-pintu rezeki, kemudian juga memperpanjang usia, seperti itu ya teman-teman. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Chandra bahwa barang siapa yang nolong Allah maka akan ditolong gitu ya, pasti gitu ya. Seberapa besar keyakinannya Mas Chandra dengan dalil tersebut? 1000%, 101 juta, tak terhitung bahkan. Tak terhitung ya. Karena saya merasakan sendiri Mas Doni. Jadi memang ajaran dari orang tua saya itu, meskipun kita tuh membantu orang itu nggak usah nunggu nanti
menjadi orang kaya. Jadi semampunya kita punya ya, selagi kita bisa bantu, bantu. Seperti itu. Terus ketika kita bantu, niatkan bantu, jangan sampai kita mengungkit lagi. Nah, seperti itu Mas Doni. Jadi Jangan pamrih gitu ya. ya, kita membantu orang, misalnya membantu. Jangan sampai kita berharap kembali dari yang kita bantu ini. Ya niat kita bantu ya sudah membantu, seperti itu. Jadi jangan sampai kok orang yang kita bantu ini ketika sudah kita bantu terus dia jahatin kita atau mereka nggak ngerti sama kita, ya itu resiko kita karena kita sudah niatkan itu membantu, seperti itu Mas Doni. Jadi terus kita jangan sampai punya sifat iri, dengki, sombong. Nah itu hilangkan. Insya Allah rezeki itu akan datang dengan luar biasa, seperti itu. Ya, dalilnya intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum ya. Jadi ya kalau kita nolong Allah pasti kita akan ditolong juga gitu. Selanjutnya ini ada macam-macam jajanan ini. Banyak macam-macam produk ini ya. Produk. Sepertinya Ada es coklat kuentel. Iya, Wes, betul. kayaknya Jawa banget ini, kuentel. Kewentel nih. Kemudian di sini ada kerupuk seblak Kayis Balikpapan. Dan tentu saja siomay-nya ya, siomay dari produk Mas Chandra. Ada siomay dan pempek. Pempek juga ada. Jadi teman-teman Ini- kalau ingin mencicipi ada di lokasi mana saja? Kalau siomay ada di Auri Sepinggan, tepatnya di depannya Lanut Domber. Kemudian kalau es coklat juga sama tepatnya, cuman bersebelahan. Kemudian kalau es coklat cabang satunya ada di depan SMK 3 Mas Doni. SMK 3 Negeri Balikpapan. Sebenarnya ada yang kurang ini Mas Doni. Ya, apa itu? Seblaknya. Oh, sebelaknya ya. Tapi seblaknya sedang kehujanan. Berarti next time Next time bisa kita buat. collab, kita bikin lagi, kita adakan seblaknya ya. Silakan sambil disambi, Mas Chandra. Ya, siap. Juga sambil nyicip es coklat kuentel. Wah, mantap. Kayis Group ya. Jadi menunya sudah ada Ya. apa aja nih? Betul, ini sebenarnya menunya banyak ya, karena Mas Doni tadi memilih siomay komplit. Akhirnya ya siomay komplit dan pempek ini. Jadi menu kita banyak Mas Doni, ada siomay, ada batagor, ada pempek, ada seblak, seperti itu. Ini apa namanya? Berawal dari ya itu tadi, kita berprasangka baik, diberi pertolongan ya, sambil berjalannya waktu alhamdulillah